Kita berada di akhir tahun, akhir bulan tahun 2024 nih. Sudah memasuki pekan akhir. Bulan Hijriah pun hampir sama ya. Kalau ini bulan Desembernya 23, Hijriahnya ini memasuki 21 atau 22, hampir sama. 21 tadi ya, iki wis maghrib dadi mlebu 22. Nek sing wis kulino bekam tanggal 17, 19, selikur ya, selikur dek mau bekam sunah, bekam mengeluarkan darah kotor setiap bulannya ya, tanggal 17, tanggal 19, tanggal selikur iku sing tukang-tukang bekam mesti ngeser ya, sapa sing arep bekam sunah booking tanggal 17, 19, selikur diiklanke ya. El hadirun asadani wasakumullah ya, tidak terasa kita berada di akhir tahun ya, nek ora pebisnis yang membuat roadmap peta bisnis yang luar biasa ora berpengaruh akhir tahun, awal tahun wis mlaku wae dina iki entuk bathi pira dilakoni. Tapi nek bisnis sing wis miliaran triliunan iku ngene iki wis mikir wis rapat kanggo tahun 2020. Jadi evaluasi rapat. Nek awake dhewe ora karyawan, ora bos ya kanggo awake dhewe, karyawan kanggo awake dhewe ora tau gawe jadwal-jadwal ngono iku, ora tau rapat ngono. Tapi ada hal yang penting yang perlu kita renungi, muhasabai, dan itu memang sudah menjadi anjuran agar menjadikan hati kita itu qalbun salim, hati kita menjadi hati yang selamat, jiwa kita menjadi jiwa yang merdeka, semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting sekali yang namanya muhasabah. Bahkan tiap hari. Jangan kalah dengan cita-cita dunia yang tinggi, angan-angan dunia yang tinggi, dengan kita cita-cita mendapatkan tempat tertinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala, dengan kita harapan cita-cita tinggi menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, fadkhuli fi jannati wadkhuli ibadi. Radhiyatam mardiyah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dipersilahkan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dijadikan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ini prestasi tertinggi, cita-cita tertinggi sebagai seorang muslim. Dan cita-cita prestasi yang tertinggi itu tidak bisa tercapai kalau tidak ada evaluasi-evaluasi, tidak ada koreksi-koreksi, tidak ada sadar diri kalau kita belum baik, kalau kita belum taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar kekurangan kita, masih banyak al-khata' wa nisyan, sering berbuat salah, akeh laline, bahkan ghaflah, lalai. Nah, ini malah bahaya, ghaflah, meremehkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada suatu makalah tulisan ya. Jadi lantar ji'al ayam idza madad. Hari-hari yang sudah kita lalui, jadi 11 bulan yang lalu, tidak akan bisa terulang kalau sudah kita lalui. Yang tadi pagi saja ya sudah menjadi cerita, tidak bisa kembali lagi. Jadi 2024 tinggal menghitung hari ya, yang sudah kita lalui ya sudah, tidak akan kembali, lantar jia, tidak akan bisa kembali. Ini renungan yang mendalam
biasanya harapan-harapan semakin tambah umur, harapan-harapan cita-citanya semakin banyak. Padahal biasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengirim tanda-tanda dekatnya ajal. Ada yang pandangannya mulai berkurang. Jadi njaluk tulung kacamataan. Wis tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda pendengarannya mulai kurang. Tanda-tanda sering kesele. Ya. Tanda-tanda wis ubanen. Ya. Jadi rambutnya wis mulai memutih, jenggotnya mulai memutih. Untune ompong. Ini juga tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena tidak sadar diri, akhirnya cita-cita dunia, angan-angan yang tinggi itu mengalahkan, menghilangkan tanda-tanda yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sudah mendekati jatah hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting diingat-ingat lantar ji'al ayam idza madat. Hari-hari yang sudah kita lalui, menit, jam, hari, bulan, tahun yang sudah kita lalui tidak akan bisa kembali lagi. Ayol hadirun arsadani waskumullah. Waktu ini terus berlalu, tidak akan pernah kembali pada kesempatan yang sama. Jadi sebenarnya ajal sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa bertambah maupun berkurang. Maka penting untuk senantiasa memanfaatkan waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bekal amal soleh kita di negeri akhirat. Karena bekal kehidupan dunia sudah menjadi jaminan Allah, sudah dijamin. Rezeki sudah dijamin untuk bekal hidup di dunia. Sedangkan untuk akhirat belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kapan kalau kita tidak mempersiapkan bekal mulai sekarang? Tidak ada yang memberitahu nanti kamu mati umur 50. Wah, iki lagi umur 30, cik 20 tahun santai sik. Engkone wis cedak-cedak tak sregep ngaji, tak sregep salat. Tidak ada yang memberitahu. Tidak ada yang menjamin untuk bekal negeri akhirat. Ini renungan yang luar biasa, yang hari ini memang karena ya sesuai akhir zaman, banyak yang terkena fitnah dunia, fitnatus syahwat dan fitnatus subhat. Fitnah di kehidupan dunia ini untuk memperturutkan hawa nafsunya dan juga memperturutkan syahwat dan hawa nafsunya dan kesubhatan hari ini. Sehingga dalam pendidikan pun orang tua sekarang memprioritaskan skill-skill kepintaran-kepintaran untuk keduniaan. Jadi wis sekolah resmi, ijik privat, ijik les, dan masih banyak lagi. Bagaimana anak itu bisa pinter pelajaran ini dan itu, ya, matematikanya juara, bahasanya juara. Tapi ketika diajak beribadah, kenal dengan Allah, ma'rifatullah, hak-hak Allah Subhanahu wa taala,
ma'rifatuddin, paham agamanya, ma'rifatur rasul, kenal idolanya Nabi Muhammad SAW, nol. Bahkan sampai usia dewasa, berumah tangga, orang tuanya meninggal, tidak bisa berdoa untuk orang tuanya. Ada yang sampai seperti itu. Padahal ketika hidup dibangga-banggakan, anakku sekolah ini kene, anakku nerusno S1, S2 di sini, bahkan di luar negeri menjadi kebanggaan. Tapi agamanya nol. Nah, ini masih banyak. Masuk ke fitnatus syahwat dan subhat, fitnatud dunia. Ayol hadirun arsadani warahmatullahi. Padahal kebutuhan orang tua nanti ketika sudah meninggal, salah satunya adalah doa-doa dari anak-anaknya, prioritas dari anak-anaknya. Meskipun masih ada peluang dari pintu lainnya, saudaranya, sesama muslim atau kerabat dekatnya. Tapi yang prioritas ya anaknya itu, karena menjadi aset. Jadi ada satu cerita ya, teman kita yang di Indonesia ketika di Arab itu melihat ada orang tua wis sepuh, jakete wis compang-camping, ngomahe adoh, tapi sholatnya senantiasa di masjid. Ketika pulang pengennya ya diantar, diboncengke atau diantar, nek ning kene ya Grab atau digojekke. Tanpa disangka-sangka jawabannya, saya tetap memilih berjalan karena ini adalah aset orang tua saya. Ketika setiap langkah kaki ini menuju masjid dan pulang ke masjid, maka orang tua saya pun akan mendapatkan itu. Ketika anaknya menjadi anak soleh, langkah kaki pun menjadi pahala, menjadi transferan pahala bagi orang tuanya. Begitu juga ketika ditanya jakete wis suwek-suwek, wis ademe kaya ngene kok ora ganti, ayo mampir ning toko engko tak tukokno sing apik. Aja, iki hadiah istriku sudah meninggal, saya pakai terus agar supaya nanti istriku mendapatkan pahala. Jaket itu bisa menjadi lahan basah cuan pahala ya, bagi seseorang yang sudah meninggal. Jadi banyak pintu-pintu sedekah, banyak pintu-pintu pahala dalam syariat Islam, dalam agama Islam. Ketika kita mau bersedekah, ketika mau memberi manfaat orang lain, dan orang lain itu jelas-jelas orang lain yang berada dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahlul kiblat, orangnya sholat, pergi ke masjid, ya, menghadiri majelis ilmu. Dia senantiasa memakai pakaian yang dibelikan istrinya, menggunakan jasadnya, ya, itu jelas dari orang tuanya, bapak ibunya. Ketika dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tuanya pun akan mendapatkan pahala-pahala dari seorang anak itu, atau seorang suami akan mendapatkan pahala dari jasa istrinya membelikan suatu pakaian. Ayol hadirun arsadani wasallam. Maka waktu kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dipergunakan untuk mempertebal keimanan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah dekat dengan taat-taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai bekal terbaik kita di dunia sebelum nanti kita tidak tahu kapan ajal tiba. Karena memang ajal itu tidak harus sakit dulu, tidak harus. Kita sudah banyak fenomena kejadian di sekitar kita, tidak harus orang yang sakit-sakitan
tidak harus orang yang sudah tua renta dan yang lain-lainnya. Anak kecil pun, bahkan di alam rahim pun, itu pun sudah ajal bisa datang. Ayol hadirun asadani wasakumullah. Dengan kita menyadari bahwa waktu yang tak akan pernah berulang, maka ini menjadi pilihan kita. Mempergunakan waktu itu dengan sebaiknya atau minimal menyia-nyiakannya dan na'udzubillah dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini pintu maksiat juga terbuka lebar. Meskipun di rumah judi itu banyak, judi online. Judi online. Ini tidak mengena kepada anak kecil, dewasa yang tidak berpendidikan, rakyat jelata, orang yang punya pangkat. Ternyata semuanya kena. Sing duwe jabatan yo melu-melu, sing ra duwe yo melu-melu, rakyat jelata yo kena. Nah, bahkan kaya bendina enek berita gantung diri, bunuh diri, jegurno awak ning kali. Kaya bendina enek jubule apa ya? Judi-judi seperti itu. Na'udzubillah. Kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang itu menjadi pilihan kita. Jadi ada hidangan di hadapan kita, sing pengen ngombe ya monggo, sing ora ya ora apa-apa. Pilihan. Lah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pilihan kita untuk kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau minimal sia-sia, kegiatan sia-sia ya ora untuk pahala, ya ora untuk apa-apa. Sia-sia waktunya, sia-sia kesehatannya. Ini juga banyak anak-anak muda ya, nongkrong yuk kuat. Ya, tidak ada kegiatannya. Ini awake dhewe majelis ilmuwan dibuka dengan basmalah, ditutup dengan majelis zikir. Lah nongkrong-nongkrong canem ning PS, ning pasar, ning ngono ke dibuka bismillah ora. Nek dibuka bismillah ditutup ya, ya enak pahalane. Sing dibahas ilmu. Nah, ini. Kalau yang dibahas apa? Sepak bola, yang dibahas sia-sia ya minimal kesempatan dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga sia-sia ora untuk apa-apa. Nah, ini. Dan na'udzubillah masih banyak yang menggunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang waktu sholat itu undangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak merasa diundang Allah Subhanahu wa taala. Dan itu persentasinya banyak sekali. Dari 10 orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang datang itu bisa 1 sampai 3 orang. 70 sampai 80% itu ya untuk undangan tapi ra teko. Nah, itu undangannya Allah Subhanahu wa taala. Dan mengaku keislaman. Nanti meningkat yang sholat saja, tidak mendatangi undangan Allah tapi tetap sholat. Itu rada akeh. Tetap memprioritaskan sholat. Meskipun tidak tepat waktu, meskipun tidak mendatangi undangan Allah tapi masih sholat. Ya, rada dhuwur sithik. Ya. Ada yang sholatnya sehari 1 kali 2 kali. Maghrib dan isya. Presentasinya banyak juga. Ada yang sama sekali tidak sholat. Nah, ini sudah banyak yang mendata kaum muslimin khususnya di Indonesia, di kota-kota besar ya, yang mayoritas ya, khususnya yang mayoritas, karena biasanya kalau minoritas itu persatuannya kuat, itu malah jamaahnya banyak, biasanya malah ngono. Nah, di tempat-tempat merantau ya, berbagai macam ormas, berbagai macam partai, tapi karena minoritas itu malah apik hubungannya.
Tapi nek mayoritas itu malah ketoke malah do kurang apik. Ya. Ayol hadirun arsadani warzakumullah. Jadi kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan-kesempatan baik itu untuk menuntut ilmu, menambah ilmu, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diberikan kepada semua orang, diberikan kepada semua orang. Bahkan bisa kita katakan hidayah itu diberikan kepada semua manusia, semua orang. Tinggal mereka mau mengambil hidayah Allah Subhanahu wa taala, mempergunakan kesempatan itu pilihan kembali kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang manusia yang terbaik dan manusia yang terburuk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, manusia terbaik adalah man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik adalah manusia yang diberikan kesempatan umur panjang. Dan kesempatan umur panjang itu digunakan untuk hasuna amaluhu, amal-amal kebaikan. Wah, ini perlu didukung, perlu didoakan. Orang-orang yang taat kepada Allah terus umurnya dawa, ini kita banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memperpanjang umurnya dan dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pernah dengar Rasulullah mendoakan Anas bin Malik itu mendoakan panjang umurnya. Salah satu sahabat Nabi, Anas bin Malik, pernah berkhidmat ketika kurang lebih umur 10 tahun bersama Rasulullah di Madinah. Umur 10 tahun sampai Rasulullah meninggal ya sekitar berapa 10-an tahun bersama Rasulullah. Itu didoakan umur panjang. Tola umruh, diberi kesempatan panjang umur dan hasuna amalu, digunakan untuk berbagai kebaikan amal soleh. Jadi ini enten ten mriki mpun sepuh sae. Jadi nyah-nyoh sedekai, salate bagus, ya, jamaahnya bagus. Tilawatil Quran, majelis ilmu, suka bertanya tentang ilmu. Ini kita banyak mendoakan, ya Allah panjangkan umurnya. Ya Allah mudahkan dalam beramal ibadah. Itu bagus. Kita dukung terus ya, kita doakan terus jika ada seseorang yang panjang umurnya diberi kesempatan dan digunakan untuk amal ibadah. Tapi jangan sebaliknya ketika Rasulullah ditanya siapa yang paling buruk ya Rasulullah, man tola umruh wa sa'a amalu. Diberikan panjang umurnya tapi digunakan untuk amal keburukan. Moh sholat, digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi masih ada umur-umur semono, ya umur-umur yang sudah lanjut usia digunakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita melihat banyak ayat tentang orang-orang yang memusuhi Rasul, itu ya wong-wong tua ketika diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mereka malah menolak, memusuhi utusan Allah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya para tokoh kubarok, orang yang punya jabatan, orang yang ekonominya bagus, akademinya bagus, terus ya wong-wong sepuh yang memusuhi utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu setiap zaman ada orang-orang seperti itu.
semakin tua bukan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tua malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi ahlu maksiat, menentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau para rasul ya mensyirikkan ya. Orang-orang yang didakwah rasul malah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para rasul mengajak kembali anibudullaha wastanibut taghut. Sama dakwahnya agar senantiasa beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau ada orang seperti ini, kalau bisa didoakan agar mendapatkan hidayah, doakan agar mendapatkan hidayah di akhir hayatnya husnul khotimah. Kalau ternyata malah kedolimannya semakin besar, memusuhi para rasul sampai menginginkan agar rasul itu dibunuh, ya didoakan agar dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya para rasul, Nabi Nuh, Nabi Hud, ya, Nabi Musa ketika di puncak-puncak kedoliman musuhnya, umure dawa tapi digunakan untuk memusuhi Allah dan Rasulnya, ya Rabbing surni. Mereka akhirnya, ya Allah, tolonglah aku. Kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan, ya, diturunkan hujan, ditenggelamkan. Kaumnya Nabi Hud, Ad, kaumnya Nabi Musa, ya, Nabi Soleh, dan nabi-nabi yang lainnya ketika di puncak-puncak kendolimannya akhirnya ya Rabbing surni. Ya Allah, tolonglah aku dan turunlah Anda. Ya. Kalau di sekitar kita masih ber-KTP Islam, masih Muslim, maka ya ada harapan bagi kita, doa-doa kita agar mendapatkan hidayah, kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu harapan kita. Jadi jangan sampai mantola umruh wasa'a amalu. Diberi kesempatan umur panjang, kaya, punya jabatan, tapi digunakan untuk kendoliman, jangan sampai. Jadi yang utama adalah mantola umruh, diberi kesempatan panjang umur, wahasuna amalu, dan digunakan dalam hal-hal yang kebaikan. Ayol hadirun arsadani wasakumullah. Jadi akhir hayat biasanya ditentukan dari kebiasaan-kebiasaan seharinya. Itu rumusnya, meskipun nanti Allah berkehendak lain itu beda. Jadi rumus ketika ajal datang, kebiasaannya waktu hidup itu apa? Dia menjadi ahlu ta'ah, abid, ahli ibadah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, suka dzikiran, ya, misalnya ahlul istighfar. Jadi dimanapun, kapanpun itu istighfar, kecuali tempat-tempat yang dilarang. Berjalan menuju masjid, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Menunggu waktu iqamah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika hendak makan belum tersedia, mau disediakan, astagfirullah, astagfirullah. Bagi pedagang menunggu pembeli, astagfirullah, astagfirullah. Bagi petani yang mempersiapkan lahannya, astagfirullah, astagfirullah. Maka rumusnya, kalau sudah menjadi kebiasaan seperti itu, ketika ajal datang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat thayyibah, ya, terutama la ilaha illallah. Kalau kebiasaannya mengumpat kata-kata kotor, ya, nanti di akhir hayatnya ya yang keluar ya itu ketika sakaratul maut. Jadi malah gembar-gembor, istighfar le malah
jerat-jerit dan lain-lain. Illa ma rahima rabbi, kecuali kehendak Allah lain. Ayul hadirun arsadani warsatukumullah. Jadi kesuksesan sebagai seorang muslim mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala ketika diberi kesempatan umur panjang dan juga digunakan dalam beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hal yang buruk sebaliknya ketika diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hidup panjang, umur panjang, tapi digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan umur panjang, tidak ada tambahan-tambahan amal soleh, tidak ada tambahan-tambahan kebaikan, malah digunakan untuk keburukan, kemaksiatan, menjadi pemuka tokoh dalam hal kedoliman, melanggar perintah-perintah Allah, tidak pernah menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim, maka masuk golongan yang dikatakan oleh Rasulullah orang atau manusia yang terburuk. Man tola umru wa sa'a amalu. Maka renungan kita jadikan setiap kesempatan waktu yang terus berlalu ini, kita tidak bisa menghentikan waktu ini terus berlalu sebagai renungan-renungan hakikat umur yang terus berlalu ini justru mengurangi jatah hidup kita di dunia ini. Maka sudahkah yang terus bertambah umur kita mendekati ajal ini kita pergunakan untuk kebaikan-kebaikan, kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya digunakan untuk maksiat dan dosa, bahkan berbuat kendoliman, kejelekan. Ayul hadirun arsadani warsatukumullah. Ada yang menerangkan dalam hadis mantola umruh wa hasuna amaluh, mantola umruh wa sa'a amaluh. Ya, di sini Ibnu Rajab Al-Hambali memberi keterangan tentang hadis ini. Fal mu'min al-qaim bisurutil imani la yardadu bituli umrihi illa khairan. Fal mu'min, adapun orang yang beriman, al-qaim yang menunaikan bisurutil iman, semua syarat-syarat keimanan, la yazdad bituli umrihi illa khairan, tidak akan bertambah dengan kesempatan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dipastikan setiap kesempatan digunakan untuk amal-amal kebaikan, amal saleh. Mukmin yang benar, orang yang mengaku Islam iman, benar keimanan dan keislamannya, dipastikan dengan tambahnya kesempatan umur, dipastikan digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Nah, sebaliknya mukmin-mukminan, Islam-islaman, KTP-KTP Islaman diberi kesempatan umur panjang, digunakan untuk bermaksiat, digunakan untuk kejelekan. Jadi sakwali, kalau kita mau melihat dia benar seorang mukmin, dia benar seorang muslim, setiap diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala pasti digunakan untuk hal-hal yang baik, amal soleh. Nah, itu nanti sampai istiqomah sampai ajal datang. Itu baik baginya. Lah nek mukmin-mukminan, Islam-islaman, muslim-musliman, KTP Islam tapi tidak menunaikan kewajiban, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap bertambah umur malah justru digunakan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak digunakan dalam kebaikan.
Ini keterangan dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Ayyuhal hadirun arsadani wasakumullah. Kalau kita baca Al-Qur'an terus Al-Qur'annya di belakang itu ada doa-doa khatmul Qur'an, itu nanti ada beberapa doa ya, yang salah satunya Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rohatan li min kulli syarr. Ya, ini perlu kita renungi juga dan imbangi dengan ikhtiar agar doa yang kita panjatkan dan ikhtiar yang kita ikhtiari diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah setiap kesempatan hidup ini, kesempatan waktu hidup ini semakin bertambah untukku di setiap kebaikan. Kalau Hijriyah ini sudah masuk hari Selasa. Berarti kesempatan hari Selasa ini jadikanlah ya Allah kesempatan hari Selasa ini menambah amal kebaikan untukku, amal soleh untukku, bekal akhirat untukku. Pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, pilihan kita bersemangat mempergunakan alhamdulillah diberi kesempatan hidup sampai hari Selasa ini, diberi kesempatan agar bisa nanti digunakan sholat selanjutnya, sholat Isya. Sholat Isya masih diberi kesempatan, kita berdoa lagi, ya Allah, ya, sampaikanlah kesempatan ini sampai subuh, digunakan untuk kebaikan lagi. Ya, kalau kita kuat, kita gunakan untuk tahajud. Kita kuat, kita gunakan untuk apa? Ya, ada amalan ahlu surga. Jadi istighfar sebelum sahur. Jadi biasanya kalau kita mengakhirkan sholat tahajud, hari ini jam subuh jam 3:06. Ya katakanlah bangun 3:30 masih ada waktu, setengah jaman. Nah, di situ kita gunakan untuk tahajud dan witir, lalu gunakan istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Salah satu ciri-ciri ahlu surga di dunia, setiap waktu sahur digunakan untuk istighfar. Nah, ini menjadi pilihan kita, itu kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah setiap kesempatan yang Engkau berikan kepadaku, kesempatan hidup, semakin bertambah untukku kebaikan-kebaikan, semakin bertambah untukku amal soleh. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematian, datangnya ajal itu sebagai istirahat untukku dari setiap keburukan-keburukan. Kita harus sadar, kita harus mengakui kita bukan manusia sempurna, kita bukan manusia maksum. Baik lesan, pandangan, pendengaran, kaki, jasad dia kita pasti tiap harinya berbuat kesalahan, tiap harinya berbuat kelupaan. Kullu bani Adam khotoun, sudah dinas, wis ora iso ngendo. Nek ngendo iki kaya wong khawarij apa murji'ah, mengaku diri suci. Pernah datang ya khawarij ya, pernah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ittaqillah. Enek wong yang merasa suci datang kepada Rasulullah, nasihati Rasulullah, ya Rasulullah ittaqillah. Ya Rasulullah, bertakwalah kepada Allah. Wong iki bisa dikatakan wong iki gendeng apa piye? Rasulullah pendidikan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek Rasulullah bukan manusia yang paling takwa di muka bumi, terus yang paling takwa sapa? Dia merasa paling suci. Nah, ini yang bahaya. Merasa paling suci, aku ora ndek dosa kok. Aku poso ngomong, aku poso memandang, poso mendengar. Nah, ini bahaya. Itu setiap ormas ya enek, partai ya enek, masjid ya enek wong yang merasa suci seperti itu. Dadi ora terus wong kono sing apa ngaku-ngaku paling suci.
Nah, ini salah satu ciri Khawarij merasa paling suci. Ya, bibit-bibitnya sudah ada sejak zaman Rasulullah. Menyuruh Rasulullah bertakwa, satu, menyuruh Rasulullah berbuat adil, dua. Ketika itu membagi ghanimah, barang rampasan perang, dibagi oleh Rasulullah lebih banyak kepada para mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, untuk melembutkan hatinya. Lah, dia merasa lebih pandai, merasa ini kendoliman, terus akhirnya menyuruh Rasulullah bertakwa dan menyuruh Rasulullah berbuat adil. Nah, ini. Dan salah satu tandanya dia merasa lebih suci dari orang yang lain. Lah, kita tidak boleh. Kita akui, kita sadari, kita manusia. Mahalul khata' wa nisyan. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Itu pasti. Cuman nanti kalau dibahas, ya wa khairul khati'in at-tawwab. Sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah orang-orang yang kembali, orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak kalimat istighfar, perbanyak kalimat taubat. Apalagi banyak permasalahan, banyak solusi yang ditemukan dari buah istighfar dan taubat. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, beberapa hadis dan sejarah-sejarah para ulama, karena tebalnya imannya, kuatnya ketakwaan, dengan mengamalkan istighfar dan taubat, banyak solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika Hasan Al-Basri ya didatangi beberapa orang, permasalahannya berbeda-beda, tapi solusinya satu. Satu, sudah lama menikah, belum dikaruniai momongan anak. Dua, arep tandur ra udan-udan, ra enek banyu. Zaman semono urung enek sibel. Jadi ning kene ra enek banyu, sibel, duit akeh wong dekengane BRI kok. Saiki gampang. Zaman semono belum ada pikiran seperti itu. Yang lainnya dagangannya sepi. Permasalahannya berbeda-beda tapi solusinya satu, apa? Istighfar dan taubat. Wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum bidarara wa yumtitkum bi amwali wa badina wa yaj'al lakum jannatan wa anhara. Ketika kalian mengamalkan karena keimanan kalian, keyakinan yang kuat dan ketakwaan kalian, solusi dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai pintu kesulitan itu akan terbuka. Jadi nek arep donga dawa-dawa njaluk iki ketoke kok kedawan. Wis istighfar karo taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayol hadirun arsadani wa maka kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, mari kita berusaha ikhtiar menjadi manusia yang paling baik sebagaimana sabda Rasulullah, man tala umruh wa hasuna amaluh, dan diimbangi dengan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lazimi istiqomai agar setiap kesempatan hidup ini bertambah kebaikan, bertambah amal soleh, bertambah bekal untuk negeri akhirat, dan ketika datangnya ajal dijadikan tempat peristirahatan dari setiap keburukan-keburukan kita. Kita harus sadari kita manusia, tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya keburukan. Maka keburukan, kesalahan itu sebagai manusia yang terbaik adalah at-tawwabun, orang yang kembali, orang yang bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.